Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-286, untuk menjelajahi harta karun. Di tempat di mana dua jalan berpotongan, berdiri sebuah bangunan yang sangat besar, yang selalu diselimuti oleh aroma mirip obat yang samar-samar. Di atas pintu utama yang menjulang adalah sebuah plakat dengan The Alchemist Association. Tiga kata besar kuno yang tampak flamboyan. Itu berkelap-kelip dengan cahaya pucat perak yang menyebabkan orang yang lewat secara tidak sadar melemparkan tatapan hormat. Menjadi markas besar dari Asosiasi Alchemist Kekaisaran Jiama. Bahkan kaisar harus sederhana dan sopan ketika dia datang ke tempat ini. Lagi pula, orang-orang yang tinggal di dalam gedung ini bisa menciptakan kekuatan yang cukup memadai untuk mengguncang seluruh kekaisaran. Mereka milik pendudukan yang paling dihormati di seluruh benua Doki. Di pintu besar Asosiasi Alchemist, banyak alkemis yang biasanya jarang terlihat masuk dengan langkah bergegas. Tubuh mereka memiliki jubah alkemis berwarna berbeda yang dengan bangga mewakili tingkatan mereka. Berdiri di samping pintu besar, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat markas Asosiasi Akar Alchemist yang sangat megah dan mengesankan. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji dan menggelengkan kepalanya. Kehadiran mengesankan seperti benar-benar hidup sampai posisinya sebagai kepala naga untuk alkemis di Kekaisaran Jiama. Apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist? Hai Bodong, yang berdiri di samping Xiaoyan mengangkat kepalanya dan juga melihat asosiasi alchemist yang bahkan lebih ramai dan hidup dari biasanya sebelum memiringkan kepalanya saat dia bertanya. Kita lihat saja nanti. Jika ada hadiah yang dapat menggerakkan aku dapat berpartisipasi. Jika tidak ada, ketika Xiaoyan berkata pada titik ini, dia melambaikan tangannya. Jelas, jika tidak ada imbalan yang memindahkannya, ia tentu tidak ingin terlibat dalam masalah yang menyusahkan ini. Terserah kamu. Grand meeting semacam ini adalah acara yang sangat diperlukan untuk kamu alkemis. Ada banyak alkemis dari negara lain yang juga bergegas. Hai Bodong mengangguk. Dia kemudian menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, karena sudah seperti ini, kamu harus masuk sendiri. Aku ingin menyelesaikan beberapa hal dan bertemu dengan beberapa kenalan lama. Kamu akan pergi ke klan primer, kan? Xiaoyan melirik Hai Bodong dan tertawa. Hai Bodong tersenyum tetapi tidak langsung membalas. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan sebelum berbalik dan perlahan berjalan di sepanjang jalan di sisi kiri. Mengamati punggung lama yang perlahan terserap ke dalam aliran manusia, Xiaoyan dengan lembut bergumam, sepertinya dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan klan primer. Setelah berunding sejenak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia membuang semua pertanyaan ini di dalam pikirannya. Terlepas dari apakah Hai Bodong memiliki hubungan lama dengan klan primer, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Xiaoyan sekali lagi menatap papan nama horizontal yang membawa aura kuno sebelum mengangkat kakinya dan mendorong ke asosiasi alchemist. Xiaoyan saat ini masih memiliki topeng sutra es yang menutupi wajahnya dan dia mengenakan jubah kerja tiran dua alkemis. Sikapnya yang biasa sangat tidak menarik perhatian. Melangkah ke pintu masuk utama Alchemist Association. Aroma pil yang kaya menerobos ke depannya. Aromanya membuat orang secara tidak sadar menarik nafas dan dengan perasaan segar mereka akan mengangkat mata mereka untuk memeriksa sekeliling mereka. Bagian dalam Alchemist Association sangat luas. Secara kasar dibagi menjadi 3 wilayah. Timur, Selatan, dan Barat. Di sisi timur aula besar, ada banyak counter persegi yang dibangun dengan rapi menggunakan granit hijau dalam jumlah besar. Beberapa alkemis mengenakan jubah panjang duduk di belakang counter ini, sementara berbagai jenis bahan obat, botol giok, gulungan, dan lain-lain ditempatkan di atas counter ini. Melihat penampilannya, sepertinya milik daerah untuk perdagangan dan tempat untuk mencari harta karun. Bagian selatan aula besar, di sisi lain, memiliki cukup banyak kuali yang terbakar. Beberapa alkemis berada di belakang kuali, mengendalikan api dengan ekspresi serius. Sepenuhnya mengelilingi mereka adalah beberapa alkemis tingkat rendah. Ketika mereka menunjukkan hal-hal yang berbeda satu sama lain, mereka dengan lembut menukar pengalaman pemurnian mereka. Sisi barat aulata diragukan lebih tenang dibandingkan dengan dua sisi lainnya. Di gang, bahkan ada beberapa penjaga berdiri. Tampaknya hanya alkemis yang telah mencapai tingkat tertentu memiliki kualifikasi untuk masuk. Ketika beberapa alkemis tingkat rendah kadang-kadang lewat, mereka akan melemparkan pandangan hormat dan iri. Berdiri di pintu masukan, Xiaoyan menyaksikan aula besar yang dipenuhi dengan energi hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi menonton agak bodoh.
Beberapa saat kemudian, dia berangsur pulih dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Xiaoyan perlahan masuk ke aula. Tatapannya berkeliaran di sekitar. Setelah ragu sejenak, dia mengangkat kakinya dan menuju ke perdagangan dan menjelajahi wilayah harta karun. Dengan pengalaman tanpa sengaja mencetak vacuum pump Steel kembali di Wutan City, dia sangat tertarik untuk menjelajahi harta karun di tempat yang sangat luas. Setelah berjalan ke daerah timur, Xiaoyan perlahan berjalan di depan kaunter persegi yang ditempatkan di sekitar. Tatapannya mengandung rasa ingin tahu saat ia menimbang bahan-bahan obat langka ini dan hal-hal lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun tempat ini dinamakan sebagai daerah perdagangan dan penggelapan harta, orang-orang yang berjualan di sini tidak berteriak keras seperti pemilik toko di pasar. Mereka semua duduk di kursi mereka dengan sikap santai. Kadang dua tatapan mereka akan melirik orang-orang yang berdiri di depan kaunter mereka. Jika mereka merasa bahwa atau itu pihak lain mungkin memiliki fondasi ekonomi, beberapa alkemis yang berjualan akan berdiri dan berbicara dengan mereka. Namun, kebanyakan dari mereka masih malas menyusut kembali ke kursi mereka. Cara santai dan malas semacam ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang pedagang yang menjual sesuatu. Tentu saja, mereka bukan pedagang. Apa yang mereka butuhkan bukanlah koin emas atau harta lain yang didambakan para pedagang. Sebaliknya, mereka ingin bertukar barang-barang mereka untuk barang-barang lainnya. Jika seseorang ingin memperoleh bahan obat yang diperlukan atau pil obat dari tangan mereka, orang harus mengambil harta langka dan unik yang mereka minati. Selama berjalan lambat Xiaoyan mampu memanjakan matanya pada berbagai jenis bahan obat yang langka dan unik dan pil obat. Di antara bahan obat, ia bahkan melihat beberapa bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemulihan spiritual ungu. Karena didorong oleh rasa ingin tahu, dia maju dan bertanya. Itu tidak terduga bahwa atau itu orang tua yang menjual hanya meliriknya dan acuh tak acuh menyebutkan pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menarik diri. Meskipun bahan-bahan obat itu memang sangat langka, jelas mustahil bagi Xiaoyan untuk mengambil pil obat 4 tingkat untuk ditukar dengan mereka. Dalam hal apapun, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah bahan obat. Setelah dia kembali, dia akan memberitahu Hai Bodong dan membiarkan dia memikirkan solusi. Ketika Xiaoyan perlahan-lahan berjalan di sekitar area harta yang tak terbatas ini, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan telah mendapatkan peningkatan pengetahuan yang cukup baik. Tempat paling populer di daerah harta penggosok tidak diragukan lagi adalah tempat seorang pria tua mengambil semacam biji api berwarna pink. Biji api terkandung dalam botol giok transparan besar. Ini sedikit menggeliat dan memancarkan aroma persik. Api jenis ini diberi nama bunga persik api. Itu hanya ada dalam peringkat 5 kayu biti Magic Beast, tubuh Quiwood Beast, yang cukup langka. Itu adalah kelas yang sama ketika dibandingkan dengan Amethyst Winged Lion's Purple Flame. Tapi itu jauh lebih jinak dan dengan demikian, juga lebih mudah untuk menjinakkannya. Tentu saja suhu nyala dan kekuatan penghancurnya secara alami lebih lemah dari api ungu. Bahkan jika ini adalah kasusnya, biji api Peak Blossom Flame juga menyebabkan banyak alkemis di daerah harta penggalian untuk mengidamnya. Beberapa dari mereka yang memiliki landasan ekonomi akan melangkah maju satu demi satu untuk menanyakan. Namun, harga yang diinginkan lelaki tua itu tampaknya sangat tinggi. Karena itu, hingga kini, belum ada yang berhasil mendapatkan botol Peak Blossom Flame. Berdiri di kerumunan, Xiaoyan mengusap dagunya. Dia mengamati benih api bunga persik di konter. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk melepaskan benda itu. Saat ini, jenis api ini tidak banyak berguna untuk Xiaoyan, yang memiliki kedua api surgawi dan api ungu. Karena itu, dia tidak perlu membayar harga setinggi itu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Setelah merenung dengan cara ini, Xiaoyan menghilangkan pikiran untuk menukarkannya. Dia berdiri di luar dan hanya menyaksikan kesenangannya. Setelah banyak orang gagal berdagang, banyak orang tahu batas mereka dan memilih untuk menyerah. Namun, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka masih berdiri di tempat dan memandangi api yang memesona dan berwarna merah muda. Melihat ekspresi lucu orang-orang itu, Xiaoyan sedikit tercengang saat dia tersenyum tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak berbalik untuk pergi ketika bayangan berwarna perak tiba-tiba mendorong keluar dari kerumunan. Di bawah pandangan penuh semua orang, dia bergegas ke sisi meja batu. Matanya yang cantik bersinar terang saat dia menatap api berwarna merah muda. Ini dia, mengamati wanita yang mengenakan gaun berwarna perak. Xiaoyan sejenak kosong saat dia berkata dengan lembut. Apakah dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist?
Wanita berjubah perak yang telah mendorong keluar dari kerumunan itu mengejutkan wanita bernama Sumei yang ditemui Xiaoyan kembali di Black Rock City. Dia juga murid pribadi dari Frank, ketua cabang dari cabang asosiasi alchemist kota Black Rock. Wanita yang biasanya sedikit dingin ini tampaknya sangat menyukai api berwarna merah muda ini. Dia memegang botol giok transparan dengan kedua tangannya. Sikapnya, yang menyarankan dia menyukainya terlalu banyak untuk meletakkannya, menyebabkan Xiaoyan tanpa pada menggelengkan kepalanya. Wanita bodoh ini, dengan mengungkapkan hal itu sekarang, apakah dia tidak dengan jelas meminta pihak lain untuk membuka mulutnya dan meminta harga yang terlalu tinggi? Memang, ketika dia melihat cara Sumei, senyum ditarik ke wajah pria tua itu. Suaranya acuh saat dia berkata, "Nona, apakah kamu ingin menukarkan benih api bunga persik api ini?" "Ya, apa yang kamu inginkan?" Sumei menganggukkan kepalanya dan bertanya secara acak. "Formula obat untuk pil obat tingkat 4 yang memiliki jejak spiritual yang jelas." Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Hitam, mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xiaoyan tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan mengutuk dengan tenang di dalam hatinya. Hanya formula obat untuk pil obat tingkat 4 bahkan lebih langka daripada api bunga persik ini. Apalagi permintaan untuk jejak spiritual pada formula obat untuk menjadi jelas. Perlu diketahui bahwa atau itu setiap formula obat untuk setiap pil obat ditulis menggunakan kekuatan spiritual seseorang. Setiap kali itu dibaca sekali, jejak spiritual di dalamnya akan memudar. Pada dasarnya, sebuah gulungan formula obat hanya dapat dibaca sekitar hingga 5 kali sebelum secara bertahap menjadi buram. Ketika seseorang membacanya pada contoh seperti itu, seseorang harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk mencoba dan mencari beberapa bagian yang tidak jelas. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan membuang banyak waktu dan usaha. Hitam adalah kata yang tidak lengkap, yang berarti pedagang yang tidak bermoral. Pembuatan gulir formula obat membutuhkan setidaknya kekuatan Tier 4 Alchemist. Terlebih lagi, kemungkinan kegagalan sangat tinggi. Oleh karena itu, formula obat untuk pil obat tidak hanya direkam secara acak dengan hanya memegang kertas dan pena seperti yang dibayangkan orang. Beberapa hal yang berhubungan dengan suhu nyala api, kekayaan yang bahan-bahannya harus disempurnakan, respon dari pencampuran bahan yang berbeda dan lain-lain sangat rumit seperti rumus kimia. Jika mereka harus ditulis di atas kertas, itu akan menyebabkan seseorang memiliki pandangan kabur dan kepala yang pusing. Oleh karena itu, formula obat ini semua menggunakan kekuatan spiritual untuk dikomposisikan. Selama seseorang memperoleh formula obat, seseorang hanya perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai lebih dalam agar dapat menanamkan semua hal yang diperlukan dari formula obat ini ke dalam pikirannya, sama seperti sebuah merek. Mendengar permintaan lelaki tua itu, wajah Sumei jelas berubah. Jelas, permintaan pihak lain menempatkannya dalam situasi yang sulit. Namun, ia tampak miskin pada sesuatu seperti tawar-menawar. Menambahkan ini pada keinginan yang sangat besar untuk nyala berwarna merah muda. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya di depan mata Xiao yang tertegun setelah merenung sejenak. Wanita bodoh ini, dia benar-benar bersedia untuk mengambil formula obat tingkat 4. Frank itu mungkin akan sangat tertekan sehingga dia akan mati. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengisap lidahnya pada tingkat kemurahan hati wanita ini. Melihat Sumei menganggukkan kepalanya dengan mudah, orang tua itu juga bingung. Dia segera bertanya setengah percaya. "Kamu setuju?" Sumei tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke orang tua itu. Setelah itu, dia memegang botol giok transparan dengan kedua tangan seolah-olah ini sudah menjadi miliknya. Orang tua itu bergegas menerima gulungan itu. Dia dengan cepat mengamatinya dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk segera menyelidikinya. Sukacita segera muncul di wajah pria tua itu. Melihat ekspresi mereka berdua, Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Sumei yang memeluk biji bunga api persik. Sangat mencintainya terlalu banyak untuk meletakkannya. Xiaoyan membalikkan bibirnya. Dia tidak berniat pergi untuk menyambutnya. Sebaliknya, dia berbalik dan menuju keluar daerah harta gosok. Sebelum dia hendak meninggalkan penjarahan di daerah harta karun, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti di sudut yang dekat dengan pintu. Dia memiringkan kepalanya dan mengamati kaunter batu yang agak compang camping di sudut. Dia sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak dan perlahan berjalan. Di belakang meja batu ada seorang lelaki kurus yang penampilannya agak menyedihkan. Karena ramuan obat yang ditampilkan tidak terlalu langka, ada sangat sedikit orang yang datang untuk memeriksanya. Karena itu, wajahnya memiliki sedikit kepahitan. Ketika dia melihat Xiaoyan perlahan berjalan, dia sedikit kosong.
Matanya menjadi jauh lebih cerah ketika matanya melayang ke lencana dua alkemis Tio di dada Xiaoyan. Dia buru-buru berdiri dan menatap Xiaoyan dengan marah. Tuan, apa yang kamu butuhkan? Melihat Xiaoyan berhenti di depan meja batu, pria itu buru-buru bertanya. Xiaoyan melirik pria di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu masih seorang alkemis pelatihan? Setelah seluk-beluknya dilihat, pria itu menganggukkan kepala karena malu. Dia agak iri saat dia menatap wajah muda Xiaoyan dengan senyum pahit. Dia berkata, ya, bakat aku untuk memurnikan obat tidak begitu baik. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, aku masih berada di panggung pelatihan alkemis. Xiaoyan tersenyum sembarangan saat dia mengamati pria yang seumurannya dianggap setengah baya. Xiaoyan merasa agak tersentuh di hatinya. Dengan dukungan Yao Lao, dia memiliki waktu yang sangat lancar di jalur alkemis. Dia hampir tidak pernah menemui kemunduran besar. Dengan pengalaman dari pendahulunya, ia mengambil jalan memutar jauh lebih sedikit. Sekarang dia telah melihat orang ini di depannya. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa atau itu maju sebagai seorang alkemis tidaklah semudah yang dia bayangkan. Jelas merasakan tatapan iri pria itu. Hati Xiaoyan bersuka cita dan menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan menyapu meja batu. Beberapa bahan obat yang disimpan dalam botol batu giok bahkan sedikit layu. Mereka secara alami tidak bisa memuaskan mata tajam Xiaoyan. Oleh karena itu, dia secara otomatis menghilangkannya. Tangannya perlahan bergerak di sepanjang benda-benda di atas meja batu satu persatu. Akhirnya, di bawah tatapan yang agak kecewa dari pria kurus itu, berhenti di atas sepotong batu giok hitam berwarna yang terlihat sangat tidak menarik. Bab ke-287, Manfaat Juara. Tatapan Xiaoyan menatap malas pada potongan batu giok berwarna hitam ini. Dia secara acak memegangnya di tangannya. Potongan batu giok yang masuk ke tangannya tidak mulus. Sebaliknya, itu ditutupi dengan butiran kecil dan muncul seolah-olah bahan itu tidak terlalu bagus. Selain itu, ada beberapa garis retakan samar pada bagian batu giok. Di antara celah itu bahkan ada noda tanah. Saat dia bermain dengan bagian batu giok, alis Xiaoyan merajut bersama. Dari indera-inderanya, dia tampaknya merasa bahwa atau itu benda ini agak aneh. Namun, dia tidak bisa mengatakan di mana itu aneh. Kekuatan spiritualnya menjelajahi sekitarnya, tetapi tidak menemukan aktivitas dan juga tidak menerima informasi apapun. Jangan bilang bahwa atau itu aku salah merasakan. Xiaoyan dengan ragu bergumam di dalam hatinya. Jarinya perlahan memotong potongan batu giok. Dia ingin meletakkannya, namun telapak tangannya tidak bisa membuangnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menatap pria yang menatapnya dengan cemas. Tangannya secara acak memilih beberapa bahan obat yang terlihat hampir tidak bisa diterima. Setelah itu, dia melambai pada pemuda itu, tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin bertukar barang atau menjualnya, Grandmaster? Aku ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 3. Mendengar ini, semangat pemuda itu naik. Segera, dia tersenyum canggung saat berbicara. Dia tahu di dalam hatinya bahwa atau itu ramuan obat-obatan ini tampaknya tidak sebanding dengan 3 pil obat. Xiaoyan dengan acuh tak acuh meliriknya. Dia meletakkan barang-barang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, ia dengan mudah mengambil botol yang hanya memiliki 3 pemulihan energi pills. Dia melemparkannya ke pria itu dan berkata, ini adalah tingkat 3 pil obat. Pil pemulihan energi. Dengan cepat dapat memulihkan doki yang telah habis. Karena ini termasuk pil obat jenis konsumsi yang lebih umum, aku akan memberi kamu 3 di antaranya. Pria itu bergegas menerima botol itu. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. 3 pemulihan energi pills. Jika orang membicarakan tentang harganya, itu tidak akan lebih rendah dari 40.000 koin emas. Menghitung dengan cara ini, ia banyak mendapat untung. Segera, dia buru-buru membungkuk tubuhnya ke arah Xiaoyan yang sudah berjalan dan membungkuk. Xiaoyan meninggalkan konter di daerah ini dan keluar dari daerah timur. Jarinya menggosok cincin penyimpanan dan potongan batu giok berwarna hitam sekali lagi muncul di telapak tangannya. Dia mengerutkan kening dan memainkannya di tangannya. Sesaat kemudian, dia masih tidak tahu dan hanya bisa menghela nafas kecewa saat dia memegangnya. Berdiri di tengah aula, Xiaoyan bingung ketika dia melihat sekelilingnya. Dia merenung sejenak sebelum menarik seorang wanita cantik yang tampak sebagai pelayan wanita dan dengan lembut bertanya tentang posisi kepala cabang asosiasi alchemist di Black Rock City. Meskipun pelayan perempuan ini, yang tampaknya sibuk dengan sesuatu, agak marah karena tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang cantik segera mengungkapkan rasa hormat ketika dia melihat rencana Tier 2 alkemis di dada Xiaoyan.
Jarinya yang halus menunjuk ke daerah barat tempat aliran manusia sangat rendah. Dengan suara lembut, dia berkata, tempat itu adalah daerah di mana kepala dari berbagai cabang asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama berada. Namun, hanya tingkat alkemis 3 dan di atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Haha, terima kasih banyak. Xiaoyan mengucapkan terima kasih, mengangkat kakinya dan berjalan menuju daerah barat yang tenang. Ketika dia akan masuk, dia tidak mengejutkan diblokir oleh 2 penjaga di pintu masuk. Semoga aku merepotkan kamu untuk membantu aku memberitahu Grandmaster Frank atau Eoto dari kota Batu Hitam bahwa atau itu Xiaoyan telah datang untuk melihat mereka. Mengamati 2 ekspresi dingin para penjaga, Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Kedua penjaga mata itu melirik rencana Tier 2 Alchemist di dada Xiaoyan dan kemudian menyapu wajah muda itu. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Menjadi seorang alkemis tingkat 2 di usia muda adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat. Segera, rasa dingin di wajah mereka sedikit meleleh. Mereka mengangguk sedikit dan setelah memintanya menunggu, salah satu dari mereka melangkah mundur dan dengan cepat menaiki tangga. Xiaoyan memasukkan tangannya ke lengan bajunya saat dia berdiri di pintu masuk. Matanya tertutup saat dia diam-diam menunggu. Tidak lama setelah penjaga menaiki tangga, gelombang langkah cepat terdengar dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok tua pertama muncul di hadapan Xiaoyan. Sukacita menutupi wajahnya. Orang tua itu segera datang ke pintu masuk. Tatapannya menyapu tetapi tidak melihat orang yang ingin dia temui. Senyum di wajahnya menegang, dia mengerutkan kening. Dia menghadapi penjaga di sampingnya dan dengan lembut ditegur. Di mana dia? Jangan bilang kalau dia digulingkan oleh kamu orang-orang. Grandmaster Eoto. Mendengar pria tua itu menegur, Xiaoyan tersenyum dan berteriak, kamu. Mendengar suara yang agak familiar, Eoto bingung. Tatapannya dengan ragu menatap pemuda asing ini di depannya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara tertegun, Xiaoyan, mengapa kamu mengubah diri kamu menjadi seperti ini? Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata kepada Eoto, aku akan memberitahu kamu nanti. Ada banyak mata yang melihat-lihat di sini. Ikuti aku. Mendengar ini, Eoto menangkap isyarat itu dan mengangguk. Dia memutar kepalanya dan dengan keras berkata kepada 2 penjaga, kalian berdua tidak mendengar apa-apa. Apakah kamu mengerti? Melihat sikap Eoto yang galak dan kejam, kedua penjaga berwajah dingin itu tersenyum pahit. Dengan segera, mereka dengan bijak menganggukkan kepala mereka. Setelah menjadi penjaga selama bertahun-tahun, mereka secara alami tahu apa yang tabu. Tindakan Eoto ini menyebabkan Xiaoyan mengangguk sedikit. Eoto memang seseorang yang bisa menjadi wakil ketua cabang asosiasi alchemist di Black Rock City. Ketika dia melakukan sesuatu, dia memastikan bahwa atau itu kedap air. Setelah di belakang Eodo, Xiaoyan perlahan menaiki tangga. Hanya ketika aliran manusia di sekitar mereka menjadi langka, Eoto bertanya dengan lembut, Xiaoyan, mengapa kamu mengubah diri kamu menjadi seperti ini? Jangan katakan padaku bahwa atau itu kamu telah menyinggung seseorang. Beritahu aku tentang itu. Di kota suci Kekaisaran Jiama ini, kata-kata dariku, Eotuo, memang berat. Hehe, terima kasih Grandmaster Eotuo. Itu hanya masalah pribadi. Aku tidak ingin seseorang mengenali identitas aku. Xiaoyan menggelengkan kepala dan menolak niat baik Eotuo. Jadi seperti ini, lalu terserah kamu. Mendengar niat Xiaoyan untuk menolak, Eotuo tidak memaksa. Tatapannya yang tua dan tajam perlahan menyapu Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, suaranya memiliki kejutan yang tidak bisa ditutupi. Sungguh orang kecil yang hebat. Setelah tidak melihatmu selama setahun, kekuatanmu benar-benar meningkat. Saat ini setidaknya kamu harus memiliki kekuatan bintang 5 doshi. Kan? Aku hanya beruntung. Xiaoyan menggelengkan kepala dan tersenyum. TSK. Betapa hebatnya anak kecil. Bakat semacam ini benar-benar mengejutkan semua orang. Aku bertanya-tanya mana orang tua yang beruntung mendapatkan murid yang baik seperti itu. Eoto berkata sambil memuji tanpa henti. Wajahnya dipenuhi dengan rasa iri. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak memikirkan topik ini. Langkahnya bergerak dengan kecepatan yang nyaman saat dia bergerak paralel dengan Eoto. Sesuatu yang besar di Cina untuk bergerak sejajar dengan seseorang kami sudah tiba. Langkah kaki mereka berjalan melewati beberapa kamar besar yang mewah dan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Ketika Eoto mendengar suara omelan yang dipancarkan dari dalam, dia tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, ini adalah orang tua itu. Frank, menegur gadis itu. Sumei, gadis itu benar-benar menggunakan formula obat 4 tingkatnya untuk ditukarkan dengan bunga persik biji api. Itu membuatnya sedih sampai mati. Mendengar ini,
Xiaoyan tercengang saat dia tanpa sadar tertawa. Dia sudah tahu bahwa atau itu begitu Sumei kembali, dia pasti akan menerima omelan besar. Rumusan obat tingkat 4 bukanlah hal yang biasa. Xiaoyan melangkah ke ruangan yang luas ini. Tatapannya menyapu dan akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di sana, Frank, yang mengenakan jubah panjang alkemis, mengirimkan air liurnya kemana-mana. Wajah lamanya tampak hijau saat dia dengan marah membanting meja. Di depannya, tangan Sumei masih memegang Lotus Blossom Flame Seed sementara dia tetap diam dan membiarkan Frank memarahi dengan marah. Di sudut lain meja, seorang wanita mengenakan pakaian berwarna merah sedang dengan senang melihat Sumei yang dimarahi. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia dengan cepat mengalihkan tatapannya. Pandangannya menyapu tubuh Xiaoyan di belakang Eotuo. Dengan segera, dia bergumam dengan sudut mulutnya dan berkata, "Guru, apakah ini orang yang meminta kamu untuk secara pribadi turun untuk menerima dia? Wajah besar apa yang dia miliki?" Mendengar suaranya, Frank, yang memberi teguran besar segera berhenti. Tatapannya beralih ke Xiaoyan dan berkata dengan terkejut, "Oh Teo, siapa ini?" Melihat sikapnya, mereka tampaknya tidak tahu siapa yang datang ketika penjaga memberitahu mereka. Melihat banyak tatapan terkejut, Xiaoyan menyentuh daerah di sekitar lehernya dan bergerak. Sesaat kemudian, dia menurunkan topeng, memperlihatkan wajahnya yang halus dan tampan yang memiliki kulit yang bagus. "Grandmaster Frank, setelah tidak melihat kamu selama 1 tahun, kamu menjadi semakin kuat di usia tua." Xiaoyan mengembalikan adonan es sutra ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum kepada Frank, "Xiaoyan, sebenarnya kamu, anak kecil, aku pikir kamu tidak akan datang." Mengamati wajah yang memiliki kelembutan yang berkurang dibandingkan dengan setahun yang lalu, Frank tertegun sebelum dia segera berkata dengan penuh sukacita. Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Dia menatap Sumei, yang tampak glamor dan bergerak dalam gaunnya yang berwarna perak. Dia juga mengubah tatapan penasarannya padanya. Saat mata mereka bertemu, mereka dengan sopan tersenyum satu sama lain. "Grandmaster Frank, jenis bunga persik api ini mungkin tidak dianggap sebagai api yang kuat, tetapi tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api biasa yang dikatalisasi dari Doki. Selain itu, jenis api ini kurang panik dibandingkan dengan api lainnya. Menjadi lebih halus dan lebih halus. Sangat cocok digunakan untuk memurnikan pil obat. Meskipun formula obat tingkat 4 sangat berharga, Grandmaster pasti sudah membacanya. Dengan kemampuan kamu harus dapat menyiapkan salinan lain jika kamu menghabiskan waktu." Xiaoyan tersenyum dan berkata kepada Frank saat ia melihat biji api berwarna merah muda di tangan Sumei, "Ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Tetapi tanpa setidaknya setengah tahun, tidak mungkin untuk menyiapkan lagi formula obat 4 tingkat lagi. Terlalu merepotkan untuk menciptakan benda itu." Frank tanpa ada menggelengkan kepalanya dan akhirnya menghentikan omelannya. Melihat bahwa atau itu gurunya telah berhenti menegurnya, Sumei juga menghela nafas lega. Dia menghadapi Xiaoyan dan tersenyum penuh rasa terima kasih. Wajah cantiknya yang dingin tampak semakin bergerak. "Kamu benar-benar menengahi atas nama Sumei. Apakah kamu menyukai dia?" Menjadi musuh Sumei, Lin Fei secara alami tidak senang melihat dia melarikan diri seperti ini. Dia buru-buru melompat ke depan. Tangannya memegang pinggangnya saat dia menatap wajah Xiaoyan yang halus dan tampan. Hatinya tak dapat dijelaskan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mengapa pria ini terlihat lebih baik dari sebelumnya? Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang Lin Fei yang seperti kucing betina. Tatapannya menatap wajahnya yang halus dan cantik sampai wajahnya tidak bisa membantu tetapi dibanjiri dengan warna merah. Baru kemudian dia tertawa keras dan mengalihkan tatapannya ke samping, meninggalkan Lin Fei berdiri di tempat yang sama dengan wajah merahnya saat dia dengan marah menginjak kaki kecilnya. "Kekeh, Xiaoyan, alasan kedatanganmu ke Jiama Scared City seharusnya karena Grand Meeting Alchemist, kan?" Menarik Lin Fei ke samping. Eotuo duduk di kursi dan tertawa. Mendengar kata-kata Eotuo ini, mata Frank di samping juga menjadi cerah. Dia buru-buru mengalihkan tatapannya ke arah Xiaoyan. Dia secara alami tahu bakat menyempurnakan apa yang dimiliki si kecil ini. Jika dia ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia akan menjadi pilihan populer untuk menjadi juara. Xiaoyan tersenyum dan dengan lembut mengetuk jarinya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, "Apa manfaat yang aku miliki untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting ini? Jangan bilang kalau itu hanya untuk memperebutkan ketenaran. Aku tidak begitu tertarik dengan itu." Mendengar ini, Eotuo dan Frank kosong. Mereka berkata dengan suara tertegun, "Jika kamu bisa menonjol dalam Grand Meeting Alchemist, masa depan kamu akan sangat lancar."
Ketika saatnya tiba, sejumlah kekuatan kuat yang tidak diketahui akan mengundang kamu untuk bergabung dengan mereka. Dan reputasi serta status kamu di Kekaisaran Jiama dengan cepat akan dinaikkan. Kamu harus tahu bahwa atau itu Pil King Guhe terkenal dengan cara seperti itu waktu itu. Maafkan aku. Aku tidak suka bergabung dan mengandalkan kekuatan apapun. Xiao Yan menggelengkan kepala dan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia berkata sambil tersenyum. Oleh karena itu, tolong beritahu aku apa saja manfaat besar yang ada. Hei, bukankah kamu sedikit terlalu realistis? Di sudut, Lin Fei merajut alisnya dan berkata dengan jengkel ketika dia mendengar Xiao Yan begitu berterus terang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Ah, kamu bocah kecil, benar-benar tidak akan bertindak sampai kamu mengidentifikasi targetmu. Eo Tuo tersenyum pahit dan bertukar pandang dengan Frank. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan berkata, menurut aturan, juara Grand Klamis setiap musim akan menjadi elder kehormatan dari Alchemist Association dan menikmati kesejahteraan dan otoritas yang sama dengan sesepuh lainnya di kelas yang sama. Pada saat itu, kamu akan dapat memperoleh bantuan dalam otoritas kamu di cabang asosiasi Alchemist di Kekaisaran Jiama. Selain itu, kamu akan dapat memiliki prioritas dalam pertukaran bahan-bahan obat langka di gudang asosiasi. Oh iya, di seluruh Kekaisaran Jiama, jumlah orang yang memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan semacam itu tidak akan melebihi 15. Selama kamu menjadi tetua kehormatan Alchemist Association, kekuatan apapun akan berpikir dengan hati-hati sebelum menyentuh kamu. Ingat, ini adalah kekuatan apapun, termasuk royalty dan Misty Cloud Sack. Asosiasi Alchemist kami memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Jari Xiao Yan yang mengetuk permukaan meja itu tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan bibirnya dan cahaya di matanya berkedip. Setelah Eo Tuo mengatakan hingga titik ini, hati Xiao Yan secara bertahap merasa sedikit tergerak. Dia tahu bahwa atau itu dia akan cepat atau lambat berdiri menentang Misty Cloud Sack. Pada saat seperti itu, jika dia mendapat dukungan dari kekuatan ini, yang dapat menyebabkan Misty Cloud Sekte berpikir dua kali, secara alami akan membantunya menyelamatkan banyak masalah. Melihat bahwa atau itu Xiao Yan jelas agak tertarik, Eo Tuo menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia tersenyum dan melemparkan godaan terakhir. Selain itu, hadiah untuk juara musim ini akan menjadi formula obat untuk pil obat tingkat 6. Rumusan obat untuk pil obat tingkat 6. Mata Xiao Yan sedikit mengecil. Dia perlahan menghirup udara dingin. Harga formula obat dari Cio ini tidak akan kalah dengan teknik di kelas Do. Jenis obat apa? Apa gunanya? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Meskipun formula obat 6 tingkat jarang, perlu juga mempertimbangkan efek dari pil obat. Ambil Breaking Adversity Pill dari Hai Baodong yang terakhir kali. Itu adalah formula obat yang sedikit tidak lazim dan nilainya paling mirip dengan formula obat tingkat 5. Pil pencairan roh. Sejenis pil obat yang dapat membuat roh dan tubuh fisik bergabung bersama. Efek obatnya sedikit tidak lazim, tetapi untuk tubuh spiritual, itu adalah obat yang sempurna. Seperti Saint, tidak hanya itu akan menyebabkan roh cepat pulih, tetapi juga dapat sepenuhnya memperbaiki semua kerusakan yang telah diterima roh. Tubuh spiritual, memulihkan kekuatan spiritual. Xiao Yan sangat sensitif saat dia memahami dua frasa kunci ini. Jantungnya perlahan-lahan melompat intens. Beh! Dapatkan formula obat untuk pil percobaan semangat ini, dan aku tidak akan membunuh kamu di masa depan. Sama seperti Xiao yang tergerak oleh dua kondisi yang cukup ini. Tangannya, yang berada di lengan, tiba-tiba menjadi dingin. Pesan spiritual yang lemah yang membawa beberapa rasa mempesona ditransmisikan ke dalam pikirannya. Kemunculan tiba-tiba dari suara mempesona disebabkan Xiao yang tiba-tiba mengencangkan tinjunya di lengan bajunya. Udara sejuk dengan cepat menyelimuti dadanya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia mengenali pemilik suara itu. Itu sangat mengejutkan dari Ratu Medusa yang tersembunyi di dalam tubuh Half Swallowing Python. Bab ke-288. Berpartisipasi. Suara lemah, mempesona bergema dalam pikiran Xiao Yan, menyebabkan tubuhnya merasakan dingin-dingin. Tangan di lengan bajunya bergetar sedikit tanpa diperhatikan. Xiao Yan perlahan menghela nafas dan melakukan yang terbaik untuk mencegah ekspresi kaget dari permukaan di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan bertanya dengan tenang di dalam hatinya. Kamu ingin formula obat? Namun, setelah kata-kata itu diucapkan, semua tetap tenang. Ratu Medusa tidak memberikan tanggapan apapun. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening. Dia sekali lagi berteriak beberapa kali di dalam hatinya. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke lautan. Setelah mencoba seperti ini beberapa kali,
dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Jari-jarinya meringkuk dan menjentikan di permukaan meja saat sebuah pikiran mulai berputar di dalam hatinya. Efek dari pil spiritoing adalah untuk membiarkan roh dan tubuh fisik bergabung bersama. Alasan Ratu Medusa begitu khawatir adalah karena dia dan Heaven Swallowing Python. Ini adalah sesuatu yang jelas Xiaoyan. Namun, jika Ratu Medusa benar-benar diizinkan untuk mendapatkan pil spirit pencairan, bukankah dia bisa mengendalikan tubuh Heaven Swallowing Python? Ketika waktu itu datang, mungkin hanya dengan Yao Lao yang melindunginya, Xiaoyan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari orang kuat legendaris Dozong. Meskipun dia mengatakan bahwa atau itu dia tidak akan membunuhnya, Xiaoyan masih tidak percaya padanya. Namun, jika Xiaoyan tidak mematuhi permintaan Ratu Medusa, hubungannya dengan dia mungkin akan bertambah buruk. Selama periode awal waktu, Heaven Swallowing Python mungkin dapat menekan Ratu Medusa, tetapi Xiaoyan tidak berpikir bahwa atau itu bisa menekannya selamanya. Setelah Ratu Medusa muncul lagi di masa depan, situasi Xiaoyan akan benar-benar sangat mengerikan. Haruskah dia setuju atau tidak setuju? Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat jarinya menggosok dahinya dalam kesusahan. Dia merenung lama sebelum jarinya tiba-tiba mengetuk permukaan meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Eoto di depannya. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Baiklah, aku akan berpartisipasi. Terlepas dari apa yang terjadi, dia hanya bisa mendapatkan formula obatnya terlebih dahulu. Begitu dia memiliki rumus obat, langkah selanjutnya adalah secara alami untuk memperbaiki pil obat. Rute pemurnian ini harus sepenuhnya bergantung pada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akan memiliki modal untuk berbicara dengan Ratu Medusa ketika saatnya tiba. Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan beberapa syarat dari Ratu Medusa yang akan bermanfaat baginya dengan menggunakan titik ini menyempurnakan pil. Jujur berbicara, Xiaoyan tidak ingin menyinggung perasaan orang ini yang akan menjadi orang yang kuat dari kelas Dozong yang legendaris saat dia bangun. Jika dia memiliki kesempatan untuk mendamaikan hubungan mereka, dia secara alami akan sangat bersedia untuk mengambilnya. Mendengar persetujuan Xiaoyan, Eoto dan Frank menghela nafas lega. Xiaoyan telah mendaftar di cabang mereka. Jika mereka membuatnya untuk mewakili cabang Black Rock City ketika bergabung dengan Grand Pertemuan Alchemist, itu secara alami akan menambah kemuliaan ke cabang mereka. Dalam hal ini, mereka akan mendapatkan kemajuan besar dalam peringkat kinerja untuk cabang tahun depan. Tapi aku punya syarat. Xiaoyan tiba-tiba berkata sambil menghadapi dua orang yang penuh dengan senyuman. Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Mendengar ini, Eoto dan Frank terkejut ketika mereka segera berkata dengan lebih banyak senyuman. Karena beberapa alasan. Aku akan menggunakan tampilan yang telah kamu lihat sebelumnya untuk berpartisipasi dalam rapat besar. Aku juga ingin merepotkan kamu berdua untuk mengubah nama peserta aku dari Xiaoyan tua ke Yang Xiao. Apakah itu mungkin? Xiaoyan menggosok wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Hei, jika kamu berpartisipasi, ikutlah. Mengapa kamu melakukan semua hal yang teduh ini? Di satu sisi, Ling Fei memegang pipinya, memutar matanya ke Xiaoyan dan berbicara dengan bibir melengkung. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak membalasnya. Dia hanya menatap Eoto dan Frank dengan matanya, menunggu jawaban mereka. Mengubah nama kamu adalah masalah kecil. Eoto mengangguk. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, sepertinya kamu sedang dalam masalah. Jika kamu memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kami, kamu dapat memberitahu kami. Jika kami dapat membantu kamu, kami akan melakukan yang terbaik untuk kamu. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terus terjerat oleh topik ini. Sebaliknya, dia berkata, tetapi kamu seharusnya tidak terlalu menaruh harapan pada aku. Kekaisaran Chiama begitu besar dengan jumlah orang yang tidak diketahui menyembunyikan keterampilan hebat mereka. Sebagai seseorang dari generasi junior, aku akan mengatakan bahwa atau itu aku beruntung jika aku hampir tidak bisa masuk kembali final. Saat itu, ketika Guhe berpartisipasi dalam Grand Meeting, dia adalah seorang Tier 4 alchemist. Aku hanya seorang alkemis tingkat 2. Aku mungkin sedikit lusuh jika aku berdiri di sana. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Eoto menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, ketika Guhe berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia hampir 30. Berapa umurmu sekarang? Selain itu, tidak seperti kami meminta kamu untuk berjuang untuk pertama kalinya. Tempat itu benar-benar terlalu sulit. Menurut apa yang aku tahu, beberapa grup paling berat kali ini mengincar tempat itu. Ketika saatnya tiba, selama kamu memasuki 10 besar, tentu saja akan menyebabkan banyak orang terkejut. Grand Meeting tidak memiliki batasan usia. Xiaoyan bertanya dengan heran. Jika tidak ada batasan usia, siapa di antara generasi yang lebih muda dapat bersaing dengan beberapa orang tua yang berpartisipasi?
Ada batas alami. Grand Meeting ini hanya terbuka untuk alkemis di bawah 30 tahun. Saat itu, Guhe hampir tidak memenuhi persyaratan. Karena dia hampir 30. Karena itu, ia mendapat sedikit keuntungan dalam hal pengalaman. Namun, bakat pelatihan sesama itu memang jarang terlihat di alkemis. Kemampuannya untuk mengendalikan nyala api mengejutkan seluruh penonton. Dia benar-benar bintang yang paling mempesona selama Grand Pertemuan Alchemist musim itu. Frank mengklik lidahnya dan memuji. Dia ingat bagaimana Guhe, yang masih muda, saat itu dengan penuh semangat mendemonstrasikan pesta api pengendali yang bisa disebut sempurna. Sang Gudia kemudian menjadi objek kekaguman bagi banyak wanita muda yang berhati-hati di kota suci Jiama. Xiaoyan mengangguk sedikit dan dia bertanya sambil tersenyum. Kapan pertemuan besar dimulai? 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Aku akan datang ke sini untuk menemukan kamu. Aku akan merepotkan kamu dua Grandmaster untuk menyelesaikan formalitas yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Iya nih, selama periode waktu ini, kami akan tetap di sini. Jika kamu memiliki masalah, ingatlah untuk datang dan temukan kami. Frank mengangguk dan tersenyum sambil mengingatkan. Xiaoyan tersenyum dan berdiri. Dia membungkuk keempat orang di ruangan itu. Setelah itu, dia menutupi wajahnya dengan topeng sutra es dan langsung berjalan keluar dari ruangan yang luas ini. Mengamati punggung yang perlahan menghilang di balik pintu, Frank menghela nafas. Aku ingin tahu apakah anak kecil itu bisa masuk ke 10 besar. Di musim sebelumnya, 10 peserta teratas semuanya adalah Tier 3 alkemis. Dia sepertinya hanya di tingkat 2. Kan, sepertinya itu akan sulit, tetapi mengingat usianya, ia mungkin berada dalam pusat perhatian dalam pertemuan Grand Alchemist berikutnya. Adapun musim ini, tampaknya cukup sulit. Orang-orang yang tidak normal itu semuanya dilepaskan oleh guru mereka. Musim ini akan menjadi kompetisi yang sengit. Ling Fei bermain dengan cangkir anggur di atas meja dan berkata, itu memang agak sulit. Tapi itu bukan tidak mungkin. Jangan remehkan Xiaoyan menjadi seorang Tier 2 alkemis ketika dia bahkan tidak 20. Bakat latihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan gue tidak bisa bandingkan dengan waktu itu. Aku pikir tidak mungkin keajaiban terjadi dengan dia. Eoto berkata dengan senyum lemah. Mudah-mudahan begitu. Jika beberapa keajaiban akan terjadi, maka reputasi cabang asosiasi Alchemist Black Rock City kita akan secara alami juga mengguncang kekaisaran. Dia, kita juga bisa meminta jumlah yang sangat besar untuk dana kita tahun depan dari markas besar. Frank tertawa, dan bahan obat langka itu. Eodo tersenyum sinis. Kedua orang tua ini hanya tahu untuk peduli tentang hal-hal dalam asosiasi mereka sendiri. Melihat cara tersenyum sinis dari mereka berdua, Lin Fei dan Su Mei tanpa ada menggelengkan kepala dan diam-diam bergumam. Xiaoyan berjalan langsung dari asosiasi Alchemist. Dia berdiri di jalan dan melihat ke segala arah. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kakinya dan menuju klanalan di tengah kota. Saat ini sesi pengeluaran racun belum dilakukan. Setelah menemukan bahwa atau itu Searing Poison sebenarnya masih ada di dalam tubuhnya kemarin, Xiaoyan ingin sekali lagi mengkonfirmasi bagaimana hal ini sebenarnya datang kepadanya hari ini. Jika setiap kali dia mengeluarkan racun itu akan menghasilkan peningkatan poison saring di tubuhnya, maka benda ini sepertinya sedikit. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jejaknya berjalan ke kerumunan manusia dan secara bertahap menghilang dalam aliran manusia. Di ruang tunggu di markas klan primer, banyak orang tua yang biasanya jarang terlihat gelisah sambil duduk di kursi mereka. Mereka mengabaikan mata tertegun dari generasi muda di samping mereka saat mereka melemparkan tatapan hormat pada seorang pria tua berambut putih yang duduk di kursi pemimpin di ruang tunggu. Hai tua, aku tidak berharap masih dapat melihat kamu hari ini. Saat itu, ketika kamu pergi dan tidak pernah kembali, aku hampir memobilisasi semua kekuatan kami. Tapi kami masih gagal menemukan jejak sekecil apapun darimu. Di bawah kursi pemimpin, seorang lelaki tua mengenakan jubah cantik berkata dengan ekspresi agak gelisah. Saat itu, sesuatu terjadi. Jadi aku telah hidup dalam isolasi selama bertahun-tahun. Tapi untungnya semuanya baik-baik saja sekarang. Orang tua di kursi pemimpin mengejutkan Hai Bodong yang telah berpisah dengan Xiaoyan beberapa waktu yang lalu. Saat ini, dia memegang cangkir teh hangat sambil melirik lelaki tua yang gelisah itu. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya juga meleleh secara signifikan saat ia menjelaskan. Teng Shan, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu juga menjadi doang. Kamu telah membawa beban berat klan primer ini dengan cukup baik. Di masa depan, kamu akan terus bertanggung jawab atas klan primer. Saat ini, aku juga tidak ingin campur tangan terlalu banyak. Aku pikir berita kepulangan aku akan segera diketahui oleh iblis tua di istana.
Hai Bodong mengangguk dan dengan lembut berkata, haha, Old Hai yang bisa kembali secara alami adalah peristiwa sukacita terbesar primer klan. Orang tua yang dipanggil sebagai Tengshan secara alami adalah orang yang bertanggung jawab atas klan primer. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Jiama, primer Tengshan. Ada cukup banyak orang luar biasa dari generasi muda yang duduk di aula. Mereka adalah darah baru dari klan primer. Saat mereka mengamati Elder pertama, yang biasanya memiliki wajah yang parah dan memperlakukan orang dengan ketat, mengungkapkan ekspresi yang penuh hormat. Wajah mereka benar-benar membosankan. Jantung mereka berulang kali menebak identitas pria tua berambut putih ini. Hai Bodong tidak pergi ke klan primer selama beberapa dekade dan ini cukup untuk membiarkan generasi muda melupakan keberadaannya. Leo, dapatkan foto kamu di sini. Primer Tengshan tiba-tiba memutar tubuhnya dan dengan tegas berteriak pada kerumunan manusia. Segera, sosok manusia yang tampak panik buru-buru meremas jalan keluar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, First Elder, karena menyinggung Hai Tua, aku harus langsung mengejar kamu dari klan. Namun, dengan mempertimbangkan kebaikan kamu kepada klan, aku akan menghapus posisi Elder kamu dan menugaskan kamu ke kota perbatasan untuk mengelola cabang kami di sana. Selama 3 tahun ke depan, kamu tidak diizinkan untuk kembali ke markas. Primer Tengshan berkata dengan nada acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Leo segera menjadi warna kotoran. Di bawah suara tegas Primer Tengshan, keheningan menguasai di aula. Tidak ada yang berani menyelah. Hanya Hai Bodong di kursi pemimpin yang dengan tenang menyesap tehnya. Ya Fei mengubah tatapannya ke arah Ya Fei yang duduk gelisah di kursi di sudut. Nada Primer Tengshan secara bertahap menjadi lebih lembut. Dia berkata sambil tersenyum. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Di masa depan, kamu akan mulai mengelola secara formal rumah lelang di markas primer. Terima kasih banyak Elder pertama. Mengabaikan tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas, Ya Fei dengan paksa bertindak tenang sambil mengangguk sedikit. Tangannya di bawah lengannya. Bagaimanapun, dengan nerah terkepal. Hai tua. Haha, aku pikir kamu harus kembali ke klan untuk tinggal. Kamar kamu selalu dibersihkan. Setelah membagikan hukuman dan hadiah di depan Hai Bodong, Primer Tengshan membalikkan tubuhnya dan menatapnya tajam. Hai Bodong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak dapat melakukannya untuk waktu yang singkat ini. Menurut kesepakatan, aku harus mengikuti di belakang seorang anak kecil dan menjadi pengawal untuk jangka waktu tertentu. Bodyguard, mendengar ini, ekspresi wajah Primer Tengshan berubah. Di dalam hatinya, dia bergumam dengan agak ragu. Pemuda yang bernama Xiaoyan itu sebenarnya bisa membuat Hai Tua menurunkan dirinya dan menjadi pengawal. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan hebat seperti itu? Dengan kemampuan klan primer untuk mengumpulkan intelijen, itu wajar bahwa atau itu Primer Tengshan tahu sedikit tentang rincian Xiaoyan. Namun, ini hanya terbatas pada saat Xiaoyan tinggal di dalam Mutant City. Jangan meremehkannya. Orang ini bukan orang yang sederhana. Bahkan aku saat itu menderita kerugian beberapa kali di tangannya. Perjenis ini anak menyembunyikan kemampuannya terlalu dalam. Jika kamu tidak bisa berteman dengannya, maka kamu seharusnya tidak menjadikannya musuh kamu. Kalau tidak, aku khawatir bahkan aku akan kesulitan melindungi klan primer. Ekspresi Hai Bodong sangat serius seperti yang dia katakan. Setiap kali saat ini, dia mengingat Angry Buddha Lotus Flame yang diciptakan Xiaoyan saat itu. Dia akan merasa takut muncul di dalam hatinya. Kekuatan itu benar-benar terlalu menakutkan. Melihat ekspresi makam Hai Bodong yang jarang terlihat, rasa cemas muncul di hati para sesepuh dan Primer Tengshan di aula. Mengetahui karakter pembentuk, mereka secara alami tahu bahwa atau itu tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh Kekaisaran Jiama yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan dengan cara ini oleh Hai Bodong. Namun, orang-orang itu adalah beberapa orang tua yang tidak akan mati meski sudah begitu tua. Namun, pria muda bernama Xiaoyan itu belum genap 20 tahun. Hai tua, kamu dapat diyakinkan bahwa atau itu aku akan sangat menginstruksikan anggota klan kami untuk tidak membentuk dendam dengan dia. Primer Tengshan menganggukkan kepalanya dengan berat sambil berkata dengan serius. Dalam menghadapi masalah besar seperti itu, dia tidak berani melakukan apa yang dia mau. Ya, Hai Bodong mengangguk dan berdiri. Dia berkata, jika mungkin, cobalah yang terbaik untuk memberinya bantuan yang dia butuhkan. Di masa depan, kamu akan bersuka cita atas keputusan yang kamu buat hari ini. Aku harus kembali. Jika kamu memiliki masalah, kamu bisa mendapatkan seseorang untuk menemukan aku. Kamu seharusnya sudah tahu di mana aku tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong tidak berlama-lama lagi.
Dia langsung berjalan keluar dari aula dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Mengincar Haibo Dong yang menghilang. Primer Tengshan menarik nafas lega. Tatapannya yang tajam menyapu sekeliling aula sebelum berkata dalam-dalam. Kalian semua telah dengan jelas mendengar Old Hai sebelumnya. Kamu lebih baik tidak pergi dan memprovokasi pria muda yang disebut Xiaoyan. Jika tidak, Leo adalah presiden. Semua orang di aula buru-buru mengangguk. Melihat wajah makam Tengshan, Yafei mengerutkan bibir merahnya. Hatinya bergetar ketika dia tersenyum pahit dan bergumam. Siapa yang akan menduga bahwa atau itu pemuda yang disebut cacat 3 tahun lalu saat ini sedang ditakuti sedemikian rupa oleh salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran. Klan Primer, Nalan Yanran. Kamu benar-benar telah membuat kesalahan besar. Bab ke-289. Liuling, di ruangan yang luas, Xiaoyan mengerutkan kening sedikit saat dia melihat tempat di mana jarinya menyentuh punggung Nalanji. Dengan pengalaman sebelumnya, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa atau itu api itu dialiri dengan beberapa hal yang tidak diketahui yang kemudian diserap ke dalam tubuhnya seketika api berwarna hijau itu ditarik. Mutasi poison saringan memang menakutkan. Bahkan dengan kemampuan pengendalian nyala api aku saat ini, aku tidak dapat sepenuhnya membakarnya. Sepertinya hanya Yao Bone Chilling Flame yang bisa menghapusnya sepenuhnya. Xiaoyan perlahan melepas jarinya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Kami akan berhenti di sini untuk sesi penghapusan racun ini. Setelah beberapa kali, aku pikir racun di tubuh kamu akan benar-benar dihapus. Xiaoyan menarik jarinya ke lengan bajunya, lalu menatap Nalanji, yang ekspresinya jauh meningkat sejak terakhir kali, dan berkata, "Terima kasih banyak, Little Brother Yan Xiao. Aku dapat merasakan bahwa atau itu poison searing di tubuh aku secara bertahap menurun." Nalanji menghapus keringat di dahinya. Rasa sakit yang hebat setiap kali racun itu dikeluarkan sangat melelahkan. Mirip dengannya setelah melalui pertempuran dengan orang kuat dari kelas yang sama. Dia menoleh dan mengucapkan terima kasih Xiaoyan, yang wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Hanya saja kita masing-masing memegang apa yang dibutuhkan oleh yang lain. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Pikirannya mengamati bagian dalam tubuhnya beberapa kali. Dia merajut alisnya lebih dalam saat dia menyadari bahwa atau itu poison searing tampaknya menjadi lebih padat di tubuhnya setelah sesi penghapusan racun ini. Benda ini. Aku ingin tahu apakah itu berkah atau masalah. Akan lebih baik jika guru ada di sini. Dengan pengalaman dirinya yang sudah lanjut usia, aku tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan hanya bisa berbicara dengan senyum pahit di dalam hatinya. Haha, adik kecil Yan Xiao. Pasti sudah sulit untuk kamu selama 2 hari terakhir ini. Jika kamu membutuhkan bahan obat atau hal lain, kamu dapat memberitahu kami. Ini semua masalah kecil. Biarkan kenalan kami pergi dan menyelesaikannya. Kamu hanya perlu beristirahat. Melihat kulit Nalanji yang semakin merah, senyum di wajah Nalansu juga meningkat. Dia mengambil 2 langkah maju dan berkata dengan senyum masih di wajahnya ke Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan ragu sejenak. Dia dengan nyaman mengambil kertas dan pena dari cincin penyimpanan. Setelah itu, ia dengan cepat menulis beberapa bahan obat langka dan berharga yang jarang terlihat di pasar. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Nalansu. Karena pihak lain adalah domba gendut besar, akan sia-sia untuk tidak membantai. Dalam hal apapun, dengan kekuatan keuangan klan Nalan, sedikit ini adalah jumlah yang tidak cukup yang bahkan tidak akan membuat hati mereka sakit. Lemak domba banyak sumber daya. Slaughter ambil potongan yang murah hati. Nalansu menerima kertas itu dan meliriknya. Ekspresinya tidak memiliki perubahan sedikit pun karena bahan obat yang berharga di atasnya. Dia memanggil dan meminta pelayan wanita untuk mengikuti apa yang tertulis di atasnya dan mengeluarkannya dari gudang klan. Selama seluruh proses, respons Nalansu tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bertindak dengan cara yang mencolok. Haha, adik kecil Yan Xiao. Mengapa kita tidak pergi ke ruang tamu untuk duduk dulu? Hal-hal yang kamu butuhkan akan segera dibawa. Melihat bahwa atau itu pelayan wanita telah keluar dari ruangan, Nalanji, yang telah selesai mengenakan pakaiannya, tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, "Oke." Xiaoyan mengangguk sedikit dan mengangkat kakinya untuk mengikuti Nalanji dan Nalansu di depannya. Setelah keluar dari pintu, mereka melewati koridor yang tenang sebelum mereka bertiga masuk ke ruang tamu mewah. Mereka baru saja mengambil tempat duduk mereka ketika pelayan wanita di samping buru-buru melayani mereka dengan teh harum. Setelah itu, dia membungkukkan tubuhnya dan melangkah mundur. Little Brother Yan Xiao, aku berasumsi bahwa atau itu tujuan kamu datang ke ibu kota kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, kan? Nalanji mengangkat cangkir tehnya,
mengambil sip lambat dan bertanya sambil tersenyum. Iya nih, kekeh. Semua orang perkasa telah berkumpul untuk pertemuan besar ini. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Nalansu yang duduk di sisinya tersenyum dan berkata, aku hanya di sini untuk bergabung dengan kesenangan dan tidak memiliki banyak kemampuan untuk bersaing dengan yang lain. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, kamu benar-benar sederhana, memiliki sesuatu yang unik seperti Heavenly Flame. Itu tidak mungkin terjadi atau kamu tidak menampilkan kemegahan kamu. Nalanji menggelengkan kepalanya dan segera tertawa. Sebelum pertemuan besar, pasti ada kebutuhan untuk berlatih. Jika Little Brother Yan Xiao membutuhkan bahan obat, kamu bisa menyebutkannya kepada aku. Selama klan Nalan kami memilikinya, kami pasti tidak akan pelit. Jadi kamu ingin memenangkan aku lebih awal. Xiao Yan menyesap tehnya, sedikit menggelengkan kepalanya dan berbisik di dalam hatinya. Jenis prospek yang seorang alkemis yang memiliki api surgawi adalah sesuatu yang orang yang kuat seperti Nalanji sangat jelas. Oleh karena itu, Xiao Yan mungkin hanya menjadi tier 2 alkemis sekarang. Tetapi Nalanji masih berusaha keras untuk memenangkan yang pertama. Seperti kata pepatah, mulut seseorang akan lebih pendek setelah memakan barang orang lain. Jika Xiao Yan benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan secara acak mengambil bahan obat dari klan Nalan, itu tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk menolak Nalanji ketika dia mengundang Xiao Yan menjadi seorang alkemis bagi klan Nalan di masa depan. Aku akan datang dan menemukan kamu berdua saat aku membutuhkannya. Xiao Yan tidak segera menolaknya. Namun, kata-katanya yang tidak jelas juga tidak setuju. Sebagai orang yang telah menjadi bijaksana dengan usia, Nalanji secara alami bisa mendengar makna samar Xiao Yan. Dia tersenyum dan wajahnya tidak memiliki emosi kecewa. Dengan senyum, dia mengalihkan topik pembicaraan mereka dan mulai secara acak menanyakan tentang beberapa informasi lain tentang Xiao Yan. Haha, bolehkah aku bertanya siapa guru Little Brother Yan Xiao? Aku dapat mengenali lebih dari setengah dari alkemis terkenal Jiama Empire. Namun, aku belum pernah mendengar tentang salah satu siswa mereka yang memiliki api surgawi pada usia yang sangat muda. Guru tidak suka mengungkapkan dirinya. Dia hidup dalam isolasi. Sebelum aku pergi, diri manusianya telah menginstruksikan aku untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentangnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena sudah begini, aku tidak akan menyulitkanmu. Mendengar kata-kata itu, Nalanji tersenyum dan mengangguk. Namun, jantungnya bergumam. Orang kuat yang tersembunyi dari dunia, dengan usia Yan Xiao, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengendalikan api surgawi oleh dirinya sendiri. Aku pikir bahwa atau itu gurunya seharusnya telah memberikan banyak bantuan dalam hal ini. Seseorang yang kuat yang bisa mengendalikan Heavenly Flame setidaknya harus menjadi Do Huang. Sepertinya kekuatan di belakang anak kecil ini tidak bisa diremehkan. Jika aku bisa memenangkannya, akan ada banyak manfaat. Setelah jawaban santai Xiao Yan, waktu perlahan berlalu. Pelayan wanita yang telah pergi untuk mendapatkan bahan obat membawa piring perak dan berjalan ke ruang tamu dengan postur yang meringkuk. Dia kemudian dengan hormat menempatkan piring di atas meja di samping Xiao Yan, melirik pada bahan-bahan obat yang diawetkan dengan sempurna di piring perak. Xiao Yan mengangguk sedikit. Itu tampak seperti klan Nalan memiliki cukup banyak orang terampil yang tahu cara merawat bahan obat mereka. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan bahan-bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya, tidak bermaksud untuk menunggu. Xiao Yan tidak terus tinggal lebih lama lagi. Segera, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal dua lainnya. Hehe, mari kita lihat Little Brother Yan Xiao pergi. Melihat Xiao Yan berdiri, Nalanji juga buru-buru melakukan hal yang sama. Setelah itu, ia dan Nalansu berjalan bahu-membahu keluar dari ruang tamu. Begitu mereka keluar dari ruangan, mereka berjalan di jalan kecil. Anggota klan Nalan yang datang dan pergi dengan terburu-buru menyapa mereka. Mereka menunggu sampai mereka bertiga berjalan pergi sebelum saling berhadapan dalam keterkejutan. Segera setelah itu, mereka melemparkan tatapan penasaran dan mengejutkan mereka pada Xiao Yan. Di seluruh kekaisaran Jiama, tidak ada lebih dari 5 orang yang memiliki kualifikasi untuk keduanya. Kakek tua dari klan Nalan dan kepala klan untuk dengan hormat mengirim seseorang pergi bersama. Namun orang muda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan yang terhormat seperti itu. Di bawah tatapan kaget dan aneh sepanjang perjalanan, mereka bertiga akhirnya sampai ke pintu utama. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Nalanji dan Nalansu. Dia baru saja akan pergi ketika sudut matanya tiba-tiba menegang saat melihat dua sosok manusia yang perlahan berjalan ke klan Nalan. Dari dua sosok manusia, satu adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Wanita itu mengenakan jubah berwarna bulan putih dengan lengan yang lebar.
Jejak kakinya yang elegan menyebabkan orang-orang memiliki perasaan indah yang sangat menyenangkan. Wajah cantiknya, yang membawa senyum kecil, mengaitkan tatapan orang-orang di sekitarnya saat dia lewat. Pria itu mengenakan jubah panjang alkemis. Usianya juga cukup muda dan sosoknya tinggi dan lurus, muncul hanya sedikit di atas 20 tahun. Wajahnya yang tampan memiliki garis-garis yang sepertinya diukir oleh pisau, memancarkan perasaan yang agak feminin. Senyum lembut di wajahnya juga memiliki waktu yang mudah untuk menggerakkan hati para wanita. Ketika membandingkan penampilan orang ini dengan penampilan Xiaoyan yang menyamar, itu seperti dua daerah kutub yang sangat berjauhan. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah masih lencana alkemis di dada pemuda itu. Di atasnya, 3 riak berwarna perak memantulkan cahaya yang menusuk mata di bawah sinar matahari. Orang-orang yang lewat, yang hatinya awalnya memiliki perasaan asam karena pihak lain yang memiliki perusahaan wanita yang begitu cantik, awalnya merasa bosan ketika melihat 3 riak berwarna perak yang mewakili statusnya. Segera, ketidakbahagiaan di mata mereka secara otomatis berubah menjadi rasa hormat yang digunakan ketika berhadapan dengan orang yang kuat. Pria dan wanita itu perlahan berjalan. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Mereka menarik perhatian cukup banyak mata di jalan. Segera, banyak tatapan kagum dan iri dilemparkan karena dua dari mereka tiba-tiba menjadi fokus perhatian di jalan. Pada saat tatapan Xiaoyan berhenti pada mereka berdua, Nalanci dan Nalansu di sampingnya juga melihat dua orang berjalan. Ketika tatapan mereka menyapu ke arah pria di sisi Nalan Yanran, masing-masing ekspresi mereka agak berbeda. Menatap mereka berdua yang perlahan berjalan, Xiaoyan menundukkan kepalanya sedikit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sedikit memancarkan kemarahan. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dingin yang dingin. Dia mengerti bahwa atau itu meskipun dia tidak lagi memiliki perasaan untuk wanita di depannya, dia masih seseorang yang hampir menjadi istrinya terlepas dari semua yang telah terjadi. Sekarang dia melihat dia bercakap-cakap dan tertawa dengan pria lain saat mereka berjalan bersama. Dia secara alami akan merasakan simpul di dalam hatinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Emosi di matanya benar-benar ditarik olehnya saat dia dengan tenang menyaksikan dua orang yang tiba di depannya. Tuan Yan Xiao, kami telah mengganggu kamu lagi hari ini. Saat kedua orang mencapai pintu utama, Nalan Yanran menyambut Nalanci dan Nalansu sebelum dia tersenyum dan berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Wajahnya, yang ditutupi oleh topeng sutra es, tampak sedikit dingin. Setelah mengetahui Xiaoyan selama sehari, Nalan Yanran juga tahu tentang karakternya yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengannya. Dia menunjuk pria di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yan Xiao, ini adalah temanku, Liu Ling. Dia juga seorang alkemis. Senang bertemu denganmu, Tuan Yan Xiao. Pria tampan itu mengulurkan tangannya saat dia tersenyum dan menyapa Xiaoyan. Senyumnya sangat lembut, tampak cukup tulus. Senang bertemu dengan kamu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan memegang tangan pihak lain saat dia berbicara dengan tenang. Matanya memperhatikan Liu Ling. Sejak dia meninggalkan Wutan City, pemuda di depannya adalah orang muda pertama yang menyebabkan Xiaoyan benar-benar memperhatikan. Mampu menjadi tier 3 alkemis di usia muda seperti itu, bakatnya pasti tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Hai, bocah Liu Ling. Mengapa kamu malah berlarian ke sini daripada belajar keterampilan pemurnian dari guru kamu? Nalanji melirik pria yang sangat luar biasa ini. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Liu Ling adalah pemuda paling luar biasa yang ia lihat selama beberapa tahun terakhir ini. Jika seseorang membicarakan tentang bakat dan kemampuan, dia adalah seorang pria yang cocok dengan Nalan Yanran. Dia juga tahu bahwa atau itu cucunya yang sangat angkuh mungkin juga memiliki kesan yang baik akan pemuda yang sangat luar biasa ini yang seusianya. Meskipun kesan kecil yang menguntungkan ini jauh dari perasaan apapun, Liu Ling adalah salah satu dari sedikit laki-laki seusianya yang telah memberinya kesan yang baik dalam beberapa tahun. Sementara Liu Ling memang sangat luar biasa. Perjanjian dengan teman lamanya waktu itu selalu ada di hati Nalanji. Hanya memikirkan tentang si kecil dari klan Xiao yang pertunangannya putus, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, ia memiliki beberapa perlawanan terhadap Liu Ling dan Nalan Yanran menjadi terlalu dekat. Dia masih berusaha memikirkan cara-cara untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah diatur sebelumnya. Grand Meeting akan segera dimulai. Grand Meeting telah mengumpulkan banyak orang yang kuat dalam adegan alkemis kekaisaran. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari satu. Karena itu, guru telah memintaku untuk diskumpulkan dari gunung dan rasakan sendiri. Selain itu,
Guru juga meminta aku untuk mengirimkan salam kepada Tuan Tua. Liu Ling membungkuk sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Tuan Yan Xiao, aku tidak menyangka bahwa atau itu kamu dapat membantu Pak Tua menghapus racun pembakaran pada usia yang sangat muda. Itu benar-benar mengejutkan orang. Saat itu, guru juga datang dan melihat-lihat, tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Haha, aku pikir Tuan Yan Xiao harus memiliki api surgawi yang legendaris, kan? Liu Ling mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di samping dan tertawa. Mata Xiaoyan menyipit saat dia menyelidiki Liu Ling dan bertanya, "Siapa gurumu?" "Guru aku adalah Gu He." Liu Ling dengan lembut tersenyum dan berkata, meskipun dia menyembunyikan kebanggaan dalam senyumnya sangat dalam. Beberapa di antaranya masih merembes keluar. Jadi itu Pil King Gu He. Xiaoyan bergumam pelan di hatinya. Dia mengangguk. Tapi sikap acuh tak acuh di wajahnya tidak bergerak karena nama ini yang pernah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Sikap Xiaoyan yang tenang menyebabkan Liu Ling terkejut. Mampu menjadi murid pribadi Pil King Gu He selalu menjadi sesuatu yang sangat dia banggakan. Namun, di mata pemuda di depannya, sepertinya tidak ada apa-apa. Segera, alisnya ditekan sedikit tanpa diperhatikan sebelum mereka segera santai. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan, "Bisakah aku tahu nama guru Tuan Yan Xiao?" Guru hanyalah seorang pemalas di gunung dan tidak memiliki reputasi besar seperti Pil King Gu He. Dia tidak layak disebut. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan samar. Sikapnya yang sangat tenang menyebabkan Nalaji, Nalan Yanran dan yang lainnya memberikan pandangan sekilas padanya. Tuan Yan Xiao benar-benar rendah hati. Bahkan jika kita tidak menyebutkan Heavenly Flame, kamu telah menjadi seorang tier 2 alkemis pada usia seperti itu. Kemampuan guru kamu secara alami tidak lemah untuk dapat mengajar siswa seperti kamu. Nalan Yanran di samping menutup mulutnya dan tertawa. Aku tidak punya pilihan. Ini semua dipaksakan oleh seseorang. Xiaoyan menatap wajah cantik Nalan Yanran dan tiba-tiba mengejek dirinya sendiri saat dia berbicara dengan lembut. Nalan Yanran mengalami kerugian sesaat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata dari pihak lain menyebabkan hatinya bergetar tanpa menyadarinya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan baru saja mengatakan sesuatu ketika Xiaoyan menangkupkan tangannya dan mengguncang mereka pada semua orang. Dia tersenyum samar dan berkata, "Maafkan aku, masih ada yang harus aku lakukan dan tidak akan bisa menemani semua orang untuk ngobrol. Selamat tinggal." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan berjalan menuju jalan. Setelah itu, dia perlahan menghilang ke lautan orang di depan mata kelompok Nalan Yanran. Yanran? Apakah dia benar-benar memiliki api surgawi? Melihat bahwa atau itu Xiaoyan telah menghilang, Liu Ling tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi. Iya nih, kemampuan Tuan Yan Xiao cukup bagus. Kemampuan mengendalikan apinya tidak akan lebih buruk dari punyamu. Dalam hal pil penyulingan, dia adalah satu-satunya dari usia yang sama yang aku temui dalam sekian tahun yang aku pikir dapat benar-benar melebihi kamu. Nalan Yanran mengangguk. Matanya yang cantik mengawasi ujung jalan dan dia merasa sedikit linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda dingin ini terus memberinya perasaan yang sangat aneh. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari Liu Ling. Liu Ling mengerutkan kening saat menatap Nalan Yanran yang sedang menatap ujung jalan dengan cara yang agak linglung. Tinjunya tegang sedikit tanpa dia sadari sementara rasa lemah muncul di hatinya. Bab ke-290, lawan tersembunyi. Di dalam ruangan yang tenang, Xiaoyan, yang duduk bersila di atas tempat tidur, perlahan membuka matanya. Kilatan melintas di mata gelapnya. Udara deras bergerak di sepanjang tenggorokannya saat ia menghembuskan napas. Wajah Xiaoyan samar-samar memancarkan cahaya lemah. Jelas, doki di tubuhnya telah sangat meningkat setelah sesi latihan ini. Energi yang terkandung dalam poison suntik ini memang sangat besar. Meskipun aku telah memperbaikinya beberapa kali, itu masih memiliki energi yang sangat besar. Saat dia merasakan dokinya yang menjadi lebih tebal dan lebih kuat, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan. Energinya mungkin besar, tapi itu juga punya harga. Xiaoyan tertawa pahit. Dia menjabat tangan kanannya dan sekelompok api berwarna hijau naik. Di permukaan luar nyala api, tanda-tanda berwarna hitam samar menggeliat sedikit. Akhirnya, itu benar-benar ditekan ke jari tengah Xiaoyan. Segera, jari telunjuknya menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Poison saringan semakin padat. Mengamati warna jarinya, yang telah berubah menjadi lebih gelap, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menekan jarinya di tiang ranjang di samping. Pilar kayu yang keras langsung terkikis dan lubang kosong terbentuk. Lupakan, selama aku memegang 7 salib paro hijau magis, aku akan dapat membangunkan guru ketika saatnya tiba.
Harus ada solusi yang menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan menatap jarinya untuk waktu yang lama sambil bergumam. Meskipun hal ini sangat berbahaya, aku telah menyerap cukup banyak energi dari ini Searing Poison selama 2 hari terakhir. Menurut tingkat energi, kemungkinan akan cukup bagi aku untuk maju dari bintang 6 doshi ke doshi bintang 7. Pada saat aku benar-benar menyerap semua poison saring di tubuh Nalanji, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan meringkuk jarinya sedikit. Warna hitam gelap di atasnya ditarik dan beberapa saat kemudian kembali ke warna normal, berderak. Saat Xiaoyan menarik tangannya, pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka. Hai Bodong berjalan dengan malas. Dia melirik Xiaoyan di ruangan melihat ekspresi yang sedikit jelek dan tidak bisa tidak bertanya dengan senyum. Apakah kamu menderita salah di klan Nalan? Apakah kamu ingin aku menemani kamu lain kali? Xiaoyan tanpa menggelengkan kepalanya. Dia melompat turun dari tempat tidur dan berkata ini masih masalah saringan racun. My Heavenly Flame tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali aku membantu Nalanji mengeluarkan racun, poison saring di tubuh aku menjadi semakin padat. Semakin padat. Hai Bodong terkejut setelah mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, karena sudah seperti ini, lalu kenapa kamu masih membantunya mengeluarkan racun? Aku tidak percaya kamu adalah salah satu dari orang-orang baik yang mencoba membantu semua orang. Selain itu, kamu tampaknya memiliki dendam dengan Nalan Yanlan dari klan Nalan. Aku ingin 7 selai faro hijau magis. Jangan bilang kita harus pergi dan mencurinya. Xiaoyan mengangkat bahunya dan menjawab dengan lemah. Itu tidak akan berhasil, karena Nalan Yanlan, klan Nalan dan Misty Cloud Sekte memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, klan juga memiliki beberapa bobot dalam pemerintahan kekaisaran. Aku pikir bahwa atau itu setan tua dari royalty juga akan bertindak. Apakah kamu berpikir bahwa atau itu kemampuan kami akan dapat bersaing dengan dua kekuatan besar ini? Hai Bodong tersenyum canggung saat dia membalas Xiaoyan. Lalu apa yang harus dikatakan? Untuk saat ini, jika aku ingin mendapatkan Seven Magical Green Spirit Salipa, aku hanya bisa membantu menyembuhkan Nalanji. Meskipun poison saringan ini sangat berbahaya, setidaknya saat ini tampaknya tidak menyakitiku dengan cara apapun. Xiaoyan tanpa menggelengkan kepalanya. Setelah analisis ini oleh Hai Bodong, hatinya menjadi sedikit lebih serius. Klan Nalan ini memang hidup sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Ada terlalu banyak kekuatan di belakang mereka yang akan terseret ke dalam masalah ini. Lakukan apa yang kamu inginkan selama kamu tidak berakhir menyebabkan diri kamu tenggelam ke dalamnya. Aku masih menunggu kamu untuk membantu aku menyempurnakan pil pemulihan spiritual ungu. Hai Bodong melambaikan tangannya dan berkata, bersantai. Segera setelah kamu dapat mengumpulkan semua bahan obat, aku akan membantu kamu memperbaikinya. Meskipun kekuatan spiritualku sedikit rusak karena Angry Buddha Lotus Flame, menyempurnakan pil pemulihan spiritual ungu seharusnya bukan sesuatu yang terlalu sulit. Xiaoyan perlahan berjalan ke sisi meja. Dia menyingkirkan semua kekacauan benda-benda di atasnya, mengambil medicinal cauldron dari dalam ring penyimpanan, dan secara acak berkata dangkal, Keke, aku secara alami memiliki keyakinan pada kamu. Hai Bodong tersenyum dan mengangguk. Dia mengamati aksi Xiaoyan dan bertanya dengan sikap tertegun. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kamu harus terus berkeliaran di luar. Aku akan melatih keterampilan penghilangan aku. Xiaoyan mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanan dan berkata sambil tersenyum kepada Hai Bodong. Aku belum kembali selama itu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia menyadari Xiaoyan menatapnya dengan kepala yang miring, dan hanya bisa tanpa menampar bibirnya. Dia berkata, lupakan saja, kamu bisa berlatih, aku akan pergi berjalan-jalan. Saat dia berbicara, Hai Bodong berbalik dan membuka pintu dengan goyah sebelum dengan enggan keluar. Dia tahu bahwa atau itu seorang alkemis tidak suka lingkungan mereka diganggu oleh siapapun ketika mereka sedang memperbaiki pil obat. Xiaoyan menatap pintu yang perlahan menutup sebelum mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Telapak tangannya perlahan mengelus beberapa bahan obat di atas meja saat dia merajut alisnya dan berpikir dalam-dalam. Setelah sekitar 1 tahun pelatihan keras di padang pasir dan terutama setelah mengkonsumsi benih lotus api baru-baru ini yang mengakibatkan kompatibilitasnya dengan Green Lotus Core Flame untuk melambung, Xiaoyan sangat yakin bahwa atau itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan. Lulus tes untuk 3 alkemis tingkat. Ini karena hal yang paling penting bagi seorang alkemis tingkat 3 adalah kemampuan mengendalikan nyala api. Pada aspek ini, Xiaoyan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membandingkannya dengan seorang Tier 4 alkemis. Tapi bahkan jika memang seperti ini,
Tidak akan mudah bagi aku untuk berhasil mendapatkan tempat juara di Grand Meeting Alchemist. Lawan-lawan itu bukan orang biasa. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia ingat murid Guhe, Liu Ling, yang dia temui hari ini. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat penyulingan pihak lain, itu wajar bahwa atau itu dengan kemampuan Pil King Guhe, murid yang dia ajarkan tidak akan menjadi seseorang yang tidak berguna. Selain itu, ketika mereka saling berhadapan, Xiaoyan juga merasakan kepercayaan yang terkandung dalam tindakan dan suara orang lain. Keyakinan ini bukanlah tindakan yang kuat. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki seseorang ketika dia benar-benar memiliki kemampuan. Kelapa Xiaoyan menggosok kuali obat dingin-dingin. Dia tiba-tiba mengangkat bahunya dan tertawa pelan. Tentu saja, aku bukan orang biasa juga. Jika aku kalah dari Liu Ling di Grand Meeting Alchemist, bukankah itu berarti bahwa atau itu guru tidak dapat dibandingkan dengan Guhe? Itu tidak akan berhasil. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas udara. Dia mengerutkan bibirnya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia agak tersenyum. Jarinya dengan lembut menjentikan di outlet api kuali obat dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat dimasukkan masuk setelah suara lembut teredam. Api berwarna hijau segera bangkit dan terbakar di dalam kuali obat. Pertama-tama, aku akan mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 3. Kelapa Xiaoyan perlahan bergerak di atas bahan obat di atas meja. Setelah itu, berhenti di beberapa tanaman obat. Telapak tangannya melengkung sedikit dan kekuatan penyerapan halus menarik mereka ke telapak tangannya dan secara acak melemparkan mereka ke dalam kuali obat. Menonton bahan-bahan obat yang dipisahkan dan dibungkus oleh api berwarna hijau, Xiaoyan mengangguk sedikit. Rumus obat untuk pil obat 3 tingkat secara otomatis muncul dalam pikirannya. Selama pelatihannya, Yao Lao kadang-kadang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menuangkan semua formula obat ini ke Xiaoyan. Itu sangat mudah baginya untuk bisa menggunakannya sekarang. Pil penyegaran tingkat 3 pil obat. Ia mampu membiarkan indera orang yang mengkonsumsinya menjadi lebih sensitif terhadap energi alam luar di dunia luar saat berada dalam mode latihan seseorang. Meningkatkan kecepatan di mana seseorang menyerap energi. Kuantitasnya juga akan meningkat secara signifikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya adalah daun 3 hati berusia 30 tahun, buah hati Buddha yang matang, pohon penyerapan roh berusia 10 tahun. Peringkat 3 monster raksasa. Pikiran Xiaoyan perlahan-lahan mengingat bahan obat yang dicatat dalam rumus obat. Beberapa saat kemudian, 10 jarinya yang panjang dengan lembut menjentikan. Segera, nyala api dalam kuali obat terbakar secara bergolak. Ketika Xiaoyan mulai memurnikan obat, suhu di ruangan itu juga meningkat secara bertahap. Asap samar keluar dari kuali. Setelah itu bertahan lama di dalam ruangan, menyebabkan tempat itu diselimuti oleh kabut. Karena ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil obat, Xiaoyan diharapkan membakar bahan obat selama 2 percobaan pertamanya. Namun, ini tidak membuatnya merasa kecewa. Setelah semua, kegagalan saat menyempurnakan pil obat sulit untuk dihindari, bahkan jika itu adalah Yao Lao yang melakukan penyulingan secara pribadi. Oleh karena itu, setelah menghentikan nyala api dan meringkas pengalaman kegagalan, Xiaoyan dengan cepat memahami suhu nyala yang diperlukan, dan lain-lain. Selama penyempurnaan ketiganya, pil yang menyegarkan dan mengkilap akhirnya baru saja dibuat setelah 2 jam penghilangan. Mengamati pil menyegarkan yang diam-diam tergeletak di botol batu giok, Xiaoyan menghapus keringat di dahinya. Dia tersenyum puas. Setelah itu, dia sekali lagi mengangkat nyala api dan terus menyempurnakan. Dengan mengkonsumsi seluruh sore, tingkat keberhasilan untuk Xiaoyan menyempurnakan pil segar telah meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika bahan obat di atas meja hampir habis, 3 pil yang menyegarkan sudah muncul di botol batu giok. Xiaoyan menyimpan botol batu giok berisi 3 pil menyegarkan dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi lelah di wajahnya sulit disembunyikan. Begitu dia membersihkan meja, dia mengambil beberapa langkah kaki yang lemah dan meletakkan kepalanya ke tempat tidur. Pada saat Xiaoyan bangun dari tidur nyenyaknya, dia menyadari bahwa atau itu sudah pagi hari berikutnya. Dia menggelengkan kepalanya yang agak mengantuk ketika dia naik dari tempat tidurnya. Dia melihat ruang kosong dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Merombak pil obat memang pekerjaan yang sangat melelahkan. Kerugian yang dialami oleh kekuatan rohnya benar-benar terlalu besar. Xiaoyan turun dari tempat tidurnya dan membersihkan dirinya dengan cara sederhana. Begitu dia terjaga, dia berjalan keluar ruangan dan menuju klanalan untuk memulai sesi penghapusan racun hari ini untuk Nalanci. Meskipun dia tidak melihat Haibo Dong selama sehari, Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan kekuatan lelaki tua itu. Selain orang-orang tua dan pemimpin Mystic Cloud Sekte,
Sepertinya tidak ada seorang pun di Empire Jiama ini dapat menimbulkan masalah besar baginya. Racun menghapus sesi hari ini hampir sama dengan yang terakhir kali. Selama sesi itu, tidak ada yang istimewa yang terjadi. Setelah Xiaoyan membantu Nalanji mengeluarkan racun, dia juga diundang untuk duduk di klan Nalan untuk sementara waktu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Nalan Yanran telah datang dengan penuh minat selama waktu mereka duduk dan bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Xiaoyan. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini semua bertahan dengan kasar dan ditangani dengan menggunakan ekspresi dan nada acuh tak acuh Xiaoyan. Meskipun saat ini dia tampaknya telah banyak berubah dibandingkan saat itu, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk membentuk opini yang baik dari wanita ini. Di mana saja Nalan Yanran hadir, bahwa atau itu Liuling secara alami juga akan mengikuti di belakang. Xiaoyan bisa merasakan visi perifer dari orang itu berulang kali hanyut selama waktu ketika dia sedang berbicara dengan Nalan Yanran. Meskipun wajah Liuling masih tersenyum tanpa berbicara, Xiaoyan bisa merasakan bahwa atau itu mantan itu dalam suasana hati yang buruk dan juga telah membentuk permusuhan kecil terhadap dirinya. Namun, Xiaoyan hanya mengangkat bahunya sebagai jawaban atas hal ini. Bukan masalah aku jika kamu tidak bahagia. Aku bahkan berani merebut api surgawi yang dilihat Guhe. Dengan cara apa kamu, sebagai murid yang belum lulus, membuat aku takut? Di bawah tatapan Liuling yang sedikit dingin, Xiaoyan duduk di ruang tamu selama hampir setengah jam. Baru kemudian dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah itu, dia dikirim oleh Nalanji dan yang lainnya saat dia berjalan keluar dari klan Nalan dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Melihat Xiaoyan yang telah menghilang, dengan mata sipit, Liuling menoleh dan tiba-tiba tertawa. Kakek, apakah kamu tahu latar belakang alkemis ini disebut Yan Xiao? Mengapa? Mendengar pertanyaan itu, Nalanji terganggu dan dia langsung berkata dengan cemberut. Mr. Yan Xiao adalah tamu terhormat dari klan Nalan kami. Aku hanya peduli apakah dia dapat membantu aku mengusir Poison Searing. Aku tidak khawatir tentang identitas persisnya. Anak muda harus memiliki hati yang lebih luas. Jangan merasa permusuhan dengan hal-hal kecil. Kamu mungkin murid Guhe, tetapi aku berani mengatakan bahwa atau itu guru di belakang Yan Xiao kemungkinan tidak akan lebih lemah dari Guhe. Menjadi musuh dengan orang seperti itu tidak akan menjadi hal yang baik. Nalanji melirik Liuling yang tersenyum dan berbicara penuh arti dengan suara lembut. Dengan tatapannya yang tua dan tajam, dia bisa secara alami merasakan pikiran Liuling tentang Xiaoyan. Haha, kakek pasti sedang bercanda. Tuan Yan Xiao dan aku belum pernah bertemu. Mengapa aku harus punya permusuhan kepadanya? Ekspresi Liuling sedikit berubah. Namun, dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menarik ekspresinya, mengalihkan tatapannya ke arah Nalan Yanran yang sedikit mengerut dan tertawa. Akan lebih baik jika seperti ini. Yan Xiao itu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kamu sekarang. Tetapi potensinya sangat luar biasa. Jika aku memiliki kesempatan, aku benar-benar ingin menariknya ke klan Nalan kami. Nalanji tersenyum samar, tanpa melihat ekspresi Liuling yang kaku. Dia berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Nalan Yanran melirik Liuling yang tanpa ada mengangkat bahunya dan berkata dengan lembut, kamu sebaiknya tidak mencoba sesuatu yang bodoh. Kakekku telah mengatakan bahwa atau itu dia adalah tamu terhormat dari klan Nalan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya menarik rambut hitam di depan dahinya dan perlahan mengikuti Nalanji di depannya. Yanran, setelah bertahun-tahun, kamu harus tahu bagaimana aku. Menyaksikan punggungnya yang anggun dan mempesona, Liuling tidak bisa tidak mengucapkan kata-kata itu. Namun, sebelum dia berhasil mengatakan semua yang dia inginkan, Nalan Yanran, yang membelakanginya, secara acak melambaikan tangan halus-halus seperti giok putih di bawah sinar matahari. Dia menghela napas. Kamu harus tahu bahwa atau itu aku tidak ingin membahas tentang hal-hal ini sekarang. Kamu adalah salah satu dari sedikit pria yang mampu menjadi teman aku selama bertahun-tahun ini. Mungkin kamu bisa menggerakkan aku di masa depan. Tetapi setidaknya untuk saat ini, aku hanya memperlakukan kamu sebagai teman biasa. Aku tidak menyangkal bahwa atau itu kamu luar biasa. Namun, kamu belum memenuhi persyaratan aku. Laki-laki aku pasti bukan orang biasa-biasa saja. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak berlama-lama lagi. Dia bergerak dengan langkah kaki berturut-turut dan berjalan melewati pintu utama. Aku tahu bahwa atau itu kamu memiliki harapan yang tinggi. Kali ini aku akan mengambil tahta di Grand Meeting untuk membuktikan bahwa atau itu aku, Liuling, adalah pasangan yang cocok untukmu. Saat dia melihat punggung yang mempesona itu, emosi fanatik melintas di mata Liuling. Menjadi pemimpin masa depan Misty Cloud Sect,
Status Nalan Yanran di Kekaisaran Jiama bahkan hampir lebih dibedakan daripada putri kekaisaran. Dengan kesombongan di hati Liu Ling, dia secara alami harus menundukkan wanita seperti itu untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Tunggu sampai kamu menjadi juara sebelum membahasnya. Suara samar bergerak di pintu dan perlahan-lahan diteruskan. Tunggu sebentar. Liu Ling mengangkat bahunya, berbalik dan menatap di tempat Xiao yang telah duduk sebelumnya. Dia tertawa teduh lembut saat dia dengan lembut bergumam. Aku akan membiarkan dia malu karena penampilannya yang tidak menyenangkan dalam pertemuan besar. Murid dari Peking Guhe tidak diragukan lagi. Orang yang paling luar biasa di Kekaisaran Jiama. Bersambung ke bab selanjutnya.